Empat tokoh ini berhasil mewarnai sejarah peradaban manusia melalui temuannya di bidang fisika, teknik sipil, biologi, dan pertahanan. Namun, belakangan empat tokoh ini mengaku menyesali karena temuan mereka juga menyebabkan kerusakan dan tewasnya ratusan ribu jiwa. Berikut perjalanan Mikhail Kalashnikov, sang penemu senapan serbu yang sangat familiar, yaitu AK-47, Alfred Nobel yang menemukan dinamit, J. Robert Oppenheimer yang dikenal sebagai bapak bom atom, dan Arthur Galston yang hasil penelitiannya dipakai untuk membuat senjata perang Agent Orange. Oppenheimer pernah mengatakan tangannya berlumuran darah, dan Kalashnikov di masa-masa akhir kehidupannya sangat menyesalkan senapan AK-47 menjadi penyebab tewasnya banyak orang. Kalashnikov adalah perancang salah satu senapan yang paling dikenal di muka bumi, yaitu senapan semi-otomatis AK-47. Padahal awalnya, warga Rusia tersebut pada 1947 sekedar ingin membuat senapan yang sederhana, tahan banting dan dapat diandalkan. Dalam perjalanannya, senapan yang diberi nama AK-47 itu menjadi senjata andalan tentara Soviet, Rusia, dan puluhan negara lain. Juga menjadi simbol revolusi di seluruh dunia, dan ikut dalam berbagai pertempuran di Angola, Vietnam, dan Afghanistan. Tentara pemberontak juga menggunakan senjata ini, antara lain adalah kelompok FARC dan ILN di Kolombia, pun kelompok bersenjata di Palestina. Pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, dalam beberapa fotonya membawa senapan yang punya ciri khas kotak peluru yang melengkung tersebut. Popularitas AK-47 tak terlepas dari desainnya yang sederhana, mudah diproduksi dan mudah dirawat. Publik mengenal Nobel yang lahir pada 21 Oktober 1833 sebagai figur yang aktif mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan perdamaian yang namanya diabadikan sebagai penghargaan bergengsi tahunan, yaitu Hadiah Nobel. Tapi penulis, ilmuwan, dan pengusaha ulung ini juga adalah seorang penemu dinamit yang ia patenkan pada tahun 1867. Nobel sendiri sampai ia meninggal memiliki 355 paten. Setahun sebelumnya pada 1866, Nobel mengembangkan metode yang memungkinkan penggunaan bahan peledak nitroglycerin yang kekuatannya lebih besar dari serbuk mesiu. Yang ia lakukan adalah mencampur nitroglycerin dengan kiselgur yang membuatnya berubah menjadi semacam pasta dan bisa dibentuk seperti batangan. Selain menemukan dinamit, Nobel juga menemukan detonatornya. Penemuan ini membuka era baru di bidang konstruksi, selain juga mendatangkan kekayaan dari sang penemu. Namun, dinamit tidak hanya dipakai untuk kepentingan sipil saja. Militer juga memanfaatkan temuan ini yang menyebabkan jatuhnya korban ratusan ribu orang. Di surat wasiat yang ditinggalkan Nobel, antara lain meminta kekayaannya dimanfaatkan untuk mendirikan yayasan, dan berdirilah Yayasan Nobel yang merayakan pencapaian ilmu pengetahuan dan perdamaian sebelum meninggal dunia di Sanremo, Italia, pada 10 Desember 1896, Nobel dikatakan dihantui oleh kematian dan kerusakan yang diakibatkan oleh temuannya. Ilmuwan Amerika Serikat Arthur Galston tak pernah membayangkan temuannya menjadi senjata perang yang dikenal dengan Agent Orange. Galston bereksperimen dengan asam triodobenzoik yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan tanaman kacang kedelai dan membuat tanaman ini tumbuh lebih cepat. Namun diketahui pula pemakaian yang berlebihan akan membuat daun-daun tanaman menjadi rontok. Temuan Galston tak terbatas pada bidang pertanian saja. Ilmuwan-ilmuwan lain menggunakan asam triodobenzoik untuk membuat Agent Orange, herbisida yang bisa menggunduli hutan dan tanaman. Inilah yang dilakukan militer Amerika Serikat dalam Perang Vietnam 1955 hingga 1975. Mulai 1962 hingga 1970, tentara Amerika Serikat menjatuhkan kurang lebih 20 juta galon herbisida untuk merusak tanaman dan membongkar posisi serta rute yang dipakai oleh gerilyawan Viet Cong. Agent Orange tidak hanya merusak tanaman, tapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.
Komponen Agent Orange yang paling berbahaya adalah dioksin, polutan yang bisa bertahan hingga beberapa dekade dan dapat memicu kanker, cacat bagi bayi dalam kandungan, masalah infertilitas, dan serangan terhadap sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh. Peringatan yang dikeluarkan Galston dan sejumlah saintis lain mendorong pemerintah Amerika Serikat melakukan kajian. Setelah hasilnya keluar, Presiden Amerika Serikat ketika itu, Richard Nixon, memerintahkan perhentian penyemprotan Agent Orange. Pemanfaatan temuannya untuk kepentingan yang merusak membuatnya sadar bahwa temuan ilmiah apapun bisa dibelokkan dan berdampak negatif. Dan baginya, Agent Orange adalah penyalahgunaan sains. Sains sejatinya dikembangkan untuk meningkatkan kehidupan manusia, bukan malah untuk menghancurkannya. Dan penggunaannya sebagai senjata militer, bagi saya itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, ujar Arthur Galston. Oppenheimer adalah ahli fisika teori berkebangsaan Amerika Serikat. Saat Amerika menjalankan proyek Manhattan, penelitian di era Perang Dunia Kedua untuk membuat senjata nuklir, Oppenheimer menjabat sebagai direktur laboratorium Los Alamos dan bertanggung jawab melakukan riset dan desain bom atom itu sendiri. Dari sinilah dia mendapat julukan Bapak Bom Atom. Keputusan Amerika Serikat mengembangkan bom atom antara lain didorong oleh surat yang dikirim fisikawan kenamaan Albert Einstein kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt yang memperingatkan kemungkinan munculnya bencana kemanusiaan jika Nazi berhasil mengembangkan dan membuat bom atom. Ketika proyek Manhattan diluncurkan pada kuartal ketiga yaitu 1942, penelitian Oppenheimer tentang bom atom sudah sangat dalam. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia sudah melakukan riset tentang neutron cepat dan melakukan kalkulasi berapa banyak material yang dibutuhkan untuk membuat bom dan seberapa besar efisiensinya. Jenderal Leslie Groves, direktur proyek Manhattan, mengakui kepiawaian Oppenheimer. Ahli sejarah Alex Wallerstein mengungkapkan Oppenheimer terlihat dalam setiap tahapan penting pengembangan bom atom. Ia sendiri yang memutuskan bagaimana sebaiknya bom atom itu digunakan. Ia meminta agar bom atom itu tidak dijatuhkan di kota-kota besar. Ia juga masuk dalam komite yang memutuskan di mana saja bom atom itu akan dijatuhkan, kata Wallerstein. Kurang dari 3 tahun setelah Groves menunjuk Oppenheimer sebagai direktur pengembangan senjata, Amerika menjatuhkan 2 bom atom di Jepang. Jumlah korban meninggal di kedua kota ini antara 129.000 hingga 226.000 jiwa. Tingginya korban akibat bom ini membuat Oppenheimer sangat menyesal. 2 bulan setelah bom atom itu dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer mundur dari jabatannya sebagai direktur laboratorium Los Alamos. Lalu pada 1947 hingga 1952 ia menjabat sebagai penasihat Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Posisi yang ia manfaatkan untuk mendorong perlunya kontrol internasional untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dan juga mendesak penghentian perlombaan senjata antara AS dan Uni Soviet. Sebelum bom atom memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki, masing-masing pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang menewaskan puluhan ribu orang, Oppenheimer pernah berujar yang kemudian banyak diterjemahkan sebagai penyesalan. Pada 16 Juli 1945, tim Oppenheimer berhasil melakukan uji coba ledakan bom atomi Alamogordo di New Mexico. Pagi itu, dari kejauhan ia melihat efek ledakan berupa awan jamur yang membumbung tinggi di angkasa. Lantas ia pun berujar, "Saya teringat dengan kalimat di kitab Hindu, Bhagavad Gita, sekarang saya menjadi kematian, sang penghancur dunia." Pada Oktober 1945, ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dan mengatakan karena bom nuklir di Jepang tangannya sekarang berlumuran darah. Sang presiden menapik kata-kata Oppenheimer. Truman mengatakan darah itu ada di tangannya dan biarlah dirinya yang bertanggung jawab. Itu dia para ilmuwan yang menyesali temuan mereka. Beberapa di antara mereka memang tidak bermaksud untuk membuat temuan tersebut digunakan sebagai senjata pemusnah massal.
Mau bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk yang dinamis, entah itu alasan pertahanan negara, ilmu pengetahuan, ataupun ajang untuk hierarkis sebagai negara tirani. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan pesan, like, dan subscribe. Oke friend, see you and thumbs up.